Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar probabilitas dan statistika kami yang berjudul pengaruh motivasi belajar terhadap nilai UTS. Boleh di next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Intan Nurani, saya sendiri Musnafila Zahra dan Josephine Monica. Data yang akan digunakan pada tugas besar probabilitas dan statistika ini melalui kuesioner tentang pengaruh motivasi belajar terhadap nilai UTS dengan motivasi belajar sebagai variabel prediktor atau variabel X dan nilai UTS sebagai variabel respon atau variabel Y. Data disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Data yang kami peroleh melalui kuesioner Google Form dengan jumlah 15 responden yang terdiri dari angka motivasi belajar dan nilai UTS yang didapatkan. Next. Untuk analisis data, kami sajikan melalui tabel juga seperti yang bisa dilihat di slide. Kalau dari ini kita bisa melihat rata-rata dan jumlah dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Boleh di next. Untuk regresi linear, kami menemukan persamaan regresi linear yaitu B, itu sama dengan 3,78. Untuk alfa didapatkan 53,84. Yang kedua ada persamaan regresi linear sederhana, kami mendapatkan Y itu sama dengan 53,84 ditambah 3,78X. Untuk korelasi koefisien antara variabel X dan Y, kami memperoleh rho yang sama dengan 0,92. Nah, dari sini kami memperoleh grafik dari regresi linear yang berhubungan antara nilai UTS dan motivasi belajar. Nah, selanjutnya kami juga membuat grafik box plot terkait si nilai UTS dan motivasi belajar. Dan dari box plot ini kami bisa memperoleh atau menghitung outlier dari data yang kami olah. Jadi di sini kami bagi menjadi dua, outlier box plot variabel Y dan outlier box plot variabel X, di mana variabel Y itu kami dapat Q1-nya 73, Q2-nya 80, Q3-nya senilai 86 dengan IQR-nya 13. Dan setelah kami hitung, untuk di variabel Y ini tidak ada outlier karena nggak ada nilai X yang memenuhi syarat outlier atau pencilannya. Begitu juga dengan di box plot variabel X, Q1 kami mendapat nilai 6, Q2 7 dan Q3 9 dengan nilai IQR sebesar 3 dan nilai X itu tidak ada yang memenuhi sehingga kita di variabel X ini nggak ada outlier atau pencilannya. Next. Analisis. Dari data statistik tentang pengaruh motivasi belajar terhadap nilai UTS dan motivasi belajar pada mahasiswa dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bersifat regresi, khususnya regresi linear. Model regresi linear dan nilai koefisien korelasi yang tinggi memberikan indikasi bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara motivasi belajar, variabel independen, dan nilai UTS atau variabel dependen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi karakteristik regresi linear. Skor variabel Y dapat diprediksikan oleh setiap skor variabel X. Berdasarkan persamaan regresi linear, Y sama dengan 53,84 ditambah 3,78X. Hal tersebut berarti setiap peningkatan 1 unit dalam variabel X akan menyebabkan peningkatan 3,78 unit dalam variabel Y. Pada titik 0 atau X sama dengan 0, nilai Y diharapkan adalah 53,84. Selain itu ditemukan koefisien korelasi antara motivasi belajar X dan nilai UTS Y. Sebesar rho sama dengan 0,92. Nilai koefisien korelasi yang tinggi atau mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara dua variabel tersebut.
Dalam konteks ini, semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula nilai UTS. Dari hasil pengolahan data, tidak ditemukan adanya outlier dalam data X maupun Y. Hal ini berarti data tidak memiliki nilai ekstrim atau anomali yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar dan nilai UTS. Koefisien korelasi yang tinggi atau ROH sama dengan 0,92 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi positif. Artinya semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula nilai UTS dan sebaliknya. Pengaruh yang konsisten ini memperkuat keyakinan bahwa motivasi belajar dapat digunakan sebagai prediktor yang baik untuk nilai UTS. Selain itu, tidak adanya outlier dalam data menambah kendala hasil analisis. Tanpa nilai ekstrim yang signifikan, model regresi menjadi lebih stabil dan interpretasi hasil menjadi lebih mudah. Sekian dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.